Jangan lupa kita juga ada ibadah Yud setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Jangan lupa datang ya. See you. Atas hidup yang diberikannya, dengan pasti dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Beribadah berkatakan berkat atas hidupku yang diberikannya. Dengan pasti dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Dengan iman katakan imanku. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Oke, sebelum kita mau memuliakan nama Tuhan, yuk kita satukan dalam doa. Yuk kita berdoa bersama-sama ya. Lord, thank you Lord buat hari yang sudah Engkau berikan, buat minggu ini yang sudah Engkau berikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami datang bersama-sama Tuhan, para anak-anak Youth Tuhan. Kami percaya bukan suatu kebetulan kami datang hari ini, tapi kami percaya Engkau mau memberitakan sesuatu buat kami Tuhan. Dan kami percaya ketika kami nanti pulang, kami gak akan jadi sama, tapi Engkau mau ubahkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, ini kami yang di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Katakan amin. Yuk bangkit berdiri bersama-sama, kita mau puji Tuhan sama-sama. Yuk. Boleh dong tos kanan kiri kalian dulu, katakan hello. Yuk. Tepuk tangan dong. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu.
sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Siapa yang bersuka cita di tempat ini, amin. Coba lambaikan tanganmu. Sama-sama katakan. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Coba tepuk tangannya dong sekali lagi. 1, 2, 3. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Yuk kita sama-sama pujikan Dia, karena Dia adalah Raja buat setiap kami. Amin. Yuk mari kita sorak-sorai bagi Tuhan kita.
seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan, agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Selamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Amin. Siapa yang percaya bahwa Allah adalah Raja kita? Amin. Katakan, wuh. Oke, yuk boleh teman-teman boleh duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku rasakan hadir-Mu, ku rasakan hadir-Mu. Engkau hadir bagi setiap kami. Kirana-Mu, Engkau ada di sini, Engkau ada di sini. You are here, moving in darkness. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. You are here, moving in darkness. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are here, touching every heart. I worship You, I worship You. You are here,
is who you are. That is who you are. Teman-teman, lagu ini very powerful loh. Very very powerful. Ketika kita di saat kita merasa, Tuhan, Engkau tuh di mana sih? Tuhan, kenapa Engkau biarkan aku sendiri? Tapi lagu ini bilang, Yesus tuh jalan. In every situation, dimanapun kamu berada saat ini, Tuhan itu bekerja. Mungkin kita gak bisa lihat jalannya nih. Mungkin kita merasa, God, where are you? Lord, where are you? Tapi percaya, Tuhan punya jalan buat kita. Makanya lagu ini berkata, Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Ketika aku gak bisa lihat, Tuhan bekerja. Ketika aku gak bisa ngerasain, tapi Engkau tetap bekerja, Tuhan. Kau gak pernah bekerja, Tuhan. Kau gak pernah berhenti bekerja buat setiap kami, Tuhan. Don't see it, you're working. Yuk kita nyanyi lagu ini pakai iman ya. Never stop, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Engkau terang kami, Tuhan. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
sayang Kau ada Tuhan dalam hidup kami. Oh haleluya. Kiara maya laya rapa kasih kiala ya rapa ya lama ya se. Oh ini hidup kami Tuhan, kuserahkan bagimu. Kau Allah yang pegang hidup kami, takkan Kau tinggalkan, takkan Kau lepaskan kami dari tangan-Mu, kami dari Kiara balaya rapa kata sigala ya rama ya rama ta sigala ya raya lapa ya rapa ya se. Kiara laya rapa ya rapa kata maya se. Oh ini kami Tuhan. Oh haleluya. Di setiap musim hidup kami Engkau bersama kami Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan, tak sedetik pun, tak semenit pun Engkau tinggalkan kami Tuhan. Kiara patah segala ya raya laya lama ya rapa ya se. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu Bapa, buat penyertaan-Mu Tuhan. Kiara ya rapa ya laya rapa ta segala ya raya laya rapa ya se. Oh kiara laya ya rapa ya kiara laya lama ya rapa lamu. Kiara laya rapa ya segala ya raya lama ya rapa ya se. Oh terima kasih Yesus, terima kasih. Kiara patah segala ya lama ya rapa ta segala laya rapa ta segala. Kiara ya lama ya rapa ya se. Tetap dalam hadirat Tuhan, teman-teman aku ajak untuk berdiri bersama-sama. Kiara laya lama ya se. Oh ya rama ya rama ya rama ya rama ya se. Ya laya rama ya ta segala ya rama ya se. Oh Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku.
menjadi doa setiap kami anak-anak-Mu. Kalau kami boleh mengenal Engkau Tuhan, kalau Engkau boleh datang dalam hidup kami. Engkau Bapa yang tahu segala cerita kami. Dari awal Tuhan sampai pada hari ini. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan, bahkan sebelum kami ada di dalam rahim mama kami, Engkau Allah punya rencana yang indah dalam hidup kami. Dan kalau pada hari ini kami boleh mengenal Engkau Tuhan sebagai juru selamat kami boleh mengambil keputusan mengikut Engkau, maka kami rindu Tuhan, hidup kami ini boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Kami boleh berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah pada malam hari ini kami rindu firman-Mu mengajari kami, membawa kami lebih dalam mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, shalom. Yuk maju ke depan. Yang di belakang boleh maju ke depan. Yuk kita mau belajar firman Tuhan. Anak-anak Tuhan semangat. Semangat ya. Yuk. Kira-kira ya, kalau engkau dan saya boleh ada di muka bumi ini. Ya, kalau misalnya kita lihat nih adik-adik kecil, Levin, nah, lalu siapa lagi? Adiknya Feve siapa? Nono ya, lucu nggak mereka? Lucu, menggemaskan gitu ya. Oh pokoknya masih kecil-kecil itu masih lucu-lucu. Ya kayak sampai ke Elo lah ya, sampai ke Elo ya. Kemarin kan kita ini ya meniduri Elo di pasir. Gak apa-apa lo, tenang aja lo, gak apa-apa lo. Ya kan kita pasti gitu ya ngomongnya. Gak apa-apa lo, tenang aja lo. Ya kan kakak-kakaknya ini bisa ngerjain Elo gitu. Tunggu lo, tenang lo, jangan keluar dulu lo. Nah bisa ya, ataupun kamu ketemu sama Levin. Ayo Levin, ini Levin ada permen ya. Mungkin anak-anak, kalau kita lihat adik-adik kecil-kecil, keponakan kalian ya, udah namanya keponakan loh ya. Keponakan kalian itu masih lucu-lucu, menggemaskan ya, apalagi dia senyum, dia tertawa ya. Kayaknya masih belum mengerti segala sesuatu. Nah, ingat gak sih kita juga ada di fase seperti itu. Dulu waktu Angie masih kecil ya, masih pakai bandoknya yang warna-warni itu loh. Terus rambut-rambutan, ada rambutnya sedikit gitu ya. Lucu sekali. Ya. Dulu Tante Vivian juga inget waktu Itong masih sekolah minggu ya. Waduh. Ya lucu, masih menggemaskan. Semua kita waktu kecil-kecil ya, waktu kalian masih kecil-kecil relevan. Tante Vivian juga tahu waktu lahirnya itu masih baby itu ya, tahu gitu ya. Waktu kakaknya Relvan, Christina itu masih 1 tahun sepantaran sama Steven yang ngerti ya. Kayaknya masih kecil ya. Itu waktu begitu cepat berlalu. Ya. Malah tante tahu Feli ini waktu masih di dalam perut mamanya. Pak Freddy pelayanan, mamanya lagi hamil Feli. Ya tahu gitu loh ya. Jadi waktu itu begitu cepat berlalu. Sekarang kalian sudah lagi bukan anak-anak sekolah minggu. Kalian sudah ada di namanya kelas youth. Ya, sudah lagi naik level. Ya, kalian sudah ada di kelas youth saat ini. Ya, anak-anak, apakah papa dan mama kalian setelah menikah? Jadi ingat ya, yang punya anak itu yang boleh melakukan hubungan intim itu adalah ketika mereka telah diberkati oleh Tuhan. Ya, masuk di dalam pemberkatan, papa dan mama mungkin planning. Iya, setelah menikah kita akan punya anak. Ya, planningnya manusia mungkin setelah menikah akan memiliki anak. Tapi papa dan mama juga nggak tahu nanti yang lahir ini modelannya seperti Heca, seperti Feli, seperti Indi, seperti Victor. Kok bisa kembar sama Vira misalnya gitu ya. Jadi papa mama ini nggak bisa punya planning yang sedemikian dalam. Paling cuma punya planning, oh ya setelah menikah kamu mau punya anak berapa? Oh anaknya 2 aja, atau oh anaknya 1 aja. Ya,
Tapi kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan itu memberi. Ya, seperti kesaksiannya Tante Esti, Angie ini dapatnya setelah 13 tahun. Baru Tante Esti dipercaya untuk hamil dan memiliki anak yang namanya Angie. Bahkan Tante juga dengar teman-teman, ada yang 16 tahun pernikahan baru dipercaya sama Tuhan dia punya anak. Bahkan semalam Tante Viken keluar dari toko ada pasangan bilang gini, ini anak mujizat katanya gitu. Apa baterainya mau habis ini? Thank you. Ya, jadi dikatakan, ini anak mujizat setelah 14 tahun penantian katanya gitu. Ya, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Lain lagi dengan kejadiannya Caca. Caca itu waktu dihamil mamanya nggak tahu kalau dia itu hamil. Jadi baru tahu setelah kok ada yang bergerak-bergerak di dalam perutnya kata mamanya gitu. Kok ada yang bergerak-bergerak ya? Apa ada uletnya bergerak-bergerak lapar gitu. Akhirnya ke dokter lah. Ternyata sudah ada janin berusia 6 bulan. Jadi mamanya pun nggak ngerti kapan ini waktunya melahirkan. Ya, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, dahsyat Tuhan itu. Ya, dahsyat Tuhan itu. Mari kita baca di kitab Mazmur dulu. Mazmur 139. Mazmur 139 dikatakan di sini, ya. Ayatnya yang ke-13. Yuk kita baca sama-sama. Sudah ketemu? Ya. 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. 18. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Kemarin kita yang pergi ke pantai bisa ngitung pasir? Segenggam aja bisa dihitung pasirnya? Gak bisa kita hitung karena begitu banyak. Kata firman Tuhan, jika aku mau menghitungnya. Kalau engkau sengaja mau menghitung jumlah pasir, kata firman Tuhan, itu lebih banyak dari pasir. Orang pasir aja gak kehitung, apalagi ini kebaikannya Tuhan. Ya, apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Amin. Anak-anak, ini gak bisa kita pungkiri. Demikianlah firman Tuhan yang berkata buat saya dan engkau. Ya, betapa engkau dan saya ini sangat spesial. Ya, mungkin hari-hari ini kita tahu ya, kedokteran kan sudah canggih ya. Pasti deh waktu lagi hamil sekitar, Tante Viken nggak tahu sih berapa pastinya ya, 4 bulan sampai 6 bulan mungkin. Itu ada yang namanya USG, tapi yang 3 dimensi atau sekarang sudah ada 4 dimensi mungkin.
Jadi sudah direkam. Sudah direkam, sudah dipotret. Nanti kelihatan kamu ini jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Sudah terlihat. Lalu hidungnya, bentukan wajahnya ini sudah kelihatan. Wah, kalau kamu lihat biasanya di sosial media, di IG-nya orang-orang, wah itu jadi kebanggaan sendiri. Waduh, selamat ya, welcome ya. Jadi kayaknya dinanti-nantikan baby ini. Sudah ada rekamannya. Bahkan kalau di Alkitab zamannya Tante Viken dulu masih SMA baca firman Tuhan ini dikatakan bahwa apa? Ayat 15, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Jadi Tuhan ini sudah merekam loh, engkau dan saya di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Bakal anak. Jadi belum jadi itu, cuma baru bakal. Ya kalau kamu belajar biologi, pertemuan antara sel telur dan sperma baru jadi bakal anak. Belum berbentuk apa-apa anak. Belum kelihatan telinganya, matanya, hidungnya itu nggak ada. Ya. Tapi Tuhan bilang bahwa Tuhan itu sudah lihat. Tuhan itu sudah lihat Nana. Tuhan itu sudah lihat Feli. Tuhan itu sudah lihat Veve. Tuhan itu sudah memandang, sudah tahu. Nah, apakah Tuhan iseng ciptain relevan? Wes, di surga Tuhan iseng, aku gak usah ngasih Bu Esti anak dulu, tunggu aja sampai 13 tahun baru tak kei. Atau Tuhan iseng dah tiba-tiba Caca ada di dalam perut mamanya aja gak ngerti hamil, tiba-tiba sudah ada Caca di dalam perutnya. Atau ada juga anak-anak yang lahir karena kesalahan, karena pergaulan bebas. Papa dan mamanya tidak hidup di dalam takut akan Tuhan, melakukan hubungan intim di luar nikah, lahirlah anak ini. Mungkin anak ini bilang, aku dulu mau digugurkan Tante, aku ini ditolak Tante, aku ini sudah dikasih obat bla 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 bla, tapi kok Tuhan kasih aku hidup. Aku loh masih bisa sehat, sempurna, gak ada yang cacat pada tubuhku. Atau kita juga bilang Tuhan ini kesalahan. Tapi bagi Tuhan gak ada yang kesalahan itu. Tetap Tuhan konsisten dengan apa yang Dia katakan. Bahwa tulang-tulangmu tidak kata firman Tuhan, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Jadi Tuhan itu melihat selagi engkau dan aku ini bakal anak. Ya, yuk kita baca sekarang di firman Tuhan Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Efesus 2 ayatnya yang ke-10 dikatakan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Katakan amin. Setelah Allah memplanning bahwa tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, matamu melihat aku selagi bakal anak. Nah, di dalam kitab perjanjian baru dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Jadi Allah itu punya satu planning, punya satu tujuan. Yuk senggol kanan kirinya, katakan Tuhan punya planning loh buat kamu. Depannya nak, boleh nak disenggol. Ya, Tuhan itu punya planning. Ya, kalau misalnya papa dan mama nih, nah sekarang anaknya tante nih sudah lulus SMA.
Ya kan? Tante kan punya planning. Oh iya dek, kamu nanti kalau bisa kamu kuliah. Kamu ngambil apa sih? Oh aku mau ngambil jurusan psikologi mah. Oh iya, kamu punya planning seperti itu. Ya mama juga punya planning. Supaya apa sih? Mama bisa sama papa bisa siapkan dananya. Papa mau kamu masuk negeri dek supaya biayanya gak terlalu berat. Planningnya bagaimana anak-anak? Kalau planning di dalam kamu sekolah 2 tahun dulu ya, TK, TKA, TKB itu 2 tahun. Sekarang ada lagi yang kecil itu loh. Sudah ada kelompok bermain. Ya. Playgroup, PG. Itu loh, Tante Vi kan lihat anak umur 2 tahun aja udah di sekolah no. Nggak tahu lah ya itu urusan mama papanya. Tapi itu dari playgroup udah gitu TKA, PGA, PGB udah 2 tahun. Terus TKA, TKB udah 4 tahun ya. SD 6 tahun jadi 10 tahun. SMP 3 tahun berarti 13. Tambah SMA berarti 16 tahun. Kamu sudah sekolah 16 tahun. Planning kamu kuliah mau berapa tahun? 4 tahun normalnya. Ya kan? Kuliah kamu 4 tahun berarti kamu 20 tahun sekolah. Sekarang 20 tahun kamu sekolah, oke. Terus masa habis kuliah masa langsung mau menikah sih Eca? Enggak boleh lah. Ya kan? Kita kan gini loh, habis susah-susah dibayar no sekolah ya, planningnya mama ya, planningnya mama. Masa langsung mau dipe orang istilahnya gitu ya. Dulu adiknya tante nggak boleh soalnya. Baru lulus masa mau dilamar orang untuk nikah ya, sama mama nggak boleh. Kerja dulu. Oke, tadi kita berapa? Jadi 20 tahun ya. Betul? Nah setelah 20 tahun nih kayak kakak Deborah langsung bekerja. Bekerjanya mau berapa tahun kak? Ya 5 tahun lah. Oke? 5 tahun lah. Loh tapi kan kamu sekolah nggak dari umur 1, bener? Iyalah, sekolah kan misalnya masuk sekolah umur 3. Wis 20 ditambah 5 kan sudah 25 tahun. Ditambah 3 tahun ya 28, oke lah. 28 tahun kalau usia manusia oke lah 28 tahun. Kakak Michael menikah umur berapa tahun kakak Michael? Hah? Wah dek terlalu muda menikahnya ya kan. Nah ini kalau misalnya nih kita tadi ukur-ukuran angka sekolah umur 3 tahun anak-anak. Lalu 20 tahun kamu sekolah, betul? Sampai kamu kuliah udah 23 ditambah kamu kerja 5 tahun 28, nah itu oke lah 5 tahun bekerja kira-kira cukup lah tante, jabatannya gini, gajiannya segini, hitung-hitungan secara kasat mata cukup lah tante untuk rumah tangga gitu ya. 28 tahun itu planning manusia ya, planning manusia. Nanti tante setelah aku 28 tahun, aku umur 30 tahun aku sudah punya anak 1 tante. Aku sudah begini, planningku nanti gini tante, aku mau nyicil rumah, aku mau nyicil motor, aku mau nyicil mobil, aku mau sekolahkan anakku di sini. Nanti anakku akan aku lesin balet, aku lesin musik. Nah itu planningnya manusia anak-anak. Pasti setiap kita punya planning, betul? Ada yang gak punya planning? Sembarang tante, bodoh amat lah tante. Kuliah ya boleh, enggak juga enggak apa-apa tante. Menikah boleh, enggak juga enggak apa-apa tante. Jangan lo ya. Katakan, ayo kamu harus punya planning. Kamu harus punya planning. Ya, nah ini manusia. Ya, nggak ada tuh namanya manusia sekarang. Wah sembarang, lahir anaknya, wes nak sembarang nak. Jadi tukang becak ya boleh, jadi apa asongan ya boleh, ngamen di pinggir jalan juga boleh. Ada orang tua yang seperti itu? Coba kamu tanya sama Kak Michael, sesusah-susahnya nih papa dan mama kerja, nggak mungkin lah Levin ini nggak di sekolah no, betul? Pasti paling enggak nak kamu tuh harus lebih pinter dari papa nak. Harus kuliah nak, selesaikan kuliahmu nak. Pasti begitu anak-anak. Sekarang coba sih kita lihat pandangannya Tuhan Yesus ini dalam Alkitab kita. Nah coba tolong bacakan nah sekali lagi. Efesus 2 ayatnya yang ke-10.
Oke, amin. Ia mau kita hidup di dalamnya. Tujuannya Allah itu gak iseng loh jadiin kita. Viken, kamu lahir ya tahun ini, tanggal ini. Kamu lahir ya di keluarga ini. Tuhan gak pernah iseng. Tidak ada yang kebetulan dalam hidupmu. Tuhan itu punya planning. Jadi anak-anak ya, kamu mau sadar ataupun tidak sadar, kamu bilang sama dirimu sendiri, Tuhan itu punya rencana loh dalam hidupku. Ya, Tuhan, makanya kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, apa yang kau mau dalam hidupku? Nah ini di dalam firman Tuhan ini. Paling enggak kalau kamu bilang cita-cita apa ya? Nah kita ambil keseluruhan aja. Tuhan mau engkau menjadi terang. Tuhan mau engkau menjadi garam. Apa maksudnya Tuhan mau menjadikan engkau ini terang dan garam? Kalau menjadikan terang itu berarti apa? Di tengah-tengah kegelapan ada lampu loh, ada sinar. Itu menjadi terang. Terang itu menjadi sesuatu yang berdampak. Memberikan suatu sinar. Jadi ada satu kehidupan. Jadi nggak ada yang bilang, oh aku iseng-iseng aja kok. Jadi dalam hidupmu jangan kamu bilang, oh aku iseng aja kok datang youth. Oh aku iseng aja kok datang ke gereja. Oh aku iseng-iseng aja baca firman Tuhan. Anak-anak, mari fokus. Katakan fokus. Fokus. Di tengah-tengah engkau belajar, sebagai siswi SMP, SMA, ataupun engkau kuliah, ingatlah, ini loh ada rencana Allah, ada planning Allah. Engkau dijadikan untuk menjadi berkat, engkau dijadikan untuk menjadi garam, engkau dijadikan untuk menjadi sinar yang terang. Supaya engkau berdampak, hidupmu ini berdampak. Yuk kita baca lagi di Efesus 3. Yuk kita baca ayatnya yang ke 17 dan 18. Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Lagi 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Anak-anak dihafalkan ya. Tadi ayat firman Tuhannya di Mazmur 139. Beberapa ayat itu dihafalkan. Setiap malam mau tidur dibaca. Ya, setiap malam. Jadi kamu hafal. Lalu Efesus 2 ayat 10. Sama ini Efesus 3. Ya, Tante Ufi kan gak usah kamu ngafalin gini enggak. Baca aja, setiap hari dibaca. Setiap malam mau tidur kamu baca. Biarlah itu masuk di dalam pikiranmu, masuk di dalam hatimu, masuk di dalam rohmu. Bahwa apa? Doanya Paulus ini bilang supaya kamu dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ya, jadi supaya kita ini bisa mengenal betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa luasnya kasih Tuhan. Supaya kita ini bisa tahu. Ya, karena apa sih? Sebagai manusia ini kita kadang gini. Cuek aja bodo amat deh. Aku pokoknya aku nggak tahu. Ya. Tapi enggak, di sini kata firman Tuhan bahwa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami
betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya di dalamnya kasih Kristus. Kenapa kita harus memahami? Kenapa sih kita harus mengerti kasih Tuhan? Anak-anak, di luar sana begitu banyak pengajaran-pengajaran yang sesat. Ya, pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Kalau kamu tidak mengenal rencana Allah dalam hidupmu, bahwa engkau ini spesial, bahwa engkau ini begitu berharga di hadapan Tuhan, bahwa Allah ini punya planning dalam hidupmu, engkau akan menjadi orang yang sembarangan. Hidupnya tidak teratur. Ya, engkau menjadi orang yang buang-buang waktu. Ya, tapi kata firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hendaklah kita ini berakar serta berdasar di dalam kasih. Ya, kita boleh memiliki akar yang kuat. Kita boleh memiliki apa? Tertanam. Jadi aku gak tergoyahkan. Aku tahu hidupku ini aku punya planning. Betapa banyak anak-anak di luar sana yang sedikit-sedikit patah hati. Lalu pikirannya jadi pikiran yang bagaimana? Pikiran yang pendek ya. Atau aku lompat aja, aku ini aja, aku memilih mati aja. Loh, itu namanya dia gak punya tujuan. Ya, tapi anak-anak ketahui di dalam hatimu, kamu itu seseorang yang disayang sama Tuhan. Bukan cuma disayang papa dan mamamu di muka bumi ini, tapi engkau ini pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Engkau ini spesial di hadapan Tuhan. Tuhan itu punya planning dalam hidupmu. Jadi gak cuma iseng aku mau Enci lahir di keluarganya Pak Aryadi. Oh, aku iseng supaya Caca sudah ada di keluarganya Bapak Henry. Atau Veve harusnya anaknya 2 aja udah cukup nih Pak Anton. Kok ketambahan Veve jadi 3 misalnya. Anak-anak, yuk bilang sebelah-sebelahmu, katakan, kamu ini spesial loh. Kamu ini spesial. Gak ada lagi kayak modelan kamu ini, gak ada. Ya, cuma satu-satunya. Ya, cuma satu-satunya kamu. Nah, itulah dahsyatnya Allah kita. Ya, jadi ketika engkau bilang, oh Tuhan aku ini spesial. Oh aku ini satu-satunya loh Tuhan, gak ada lagi kayak aku ini. Aku ini yang benar-benar aku ini berharga di hadapan Tuhan. Tuhan punya rencana buat aku. Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Jadi yuk anak-anak, semasa engkau sekolah, semasa engkau belajar ya hari-hari ini, ayo kembangkan apa yang kamu bisa. Kamu bisa main alat musik. Aku gak bisa tante, aku gak bisa Kak Michael. Tapi aku kepengen belajar. Itu Tuhan sanggup kasih hikmat, kasih kepandaian, kasih kamu keahlian. Tuhan sanggup lakukan buat kamu. Oh aku mau ikutan nari dong Kak. Tuhan bisa pakai hidupmu. Apa yang bisa kamu beri buat Tuhan? Kak aku kepengen dong melayani singer. Ayo diasah. Jadi setiap kita ini bisa bukannya hanya cuma tampil aja. Aku ini kepingin memberikan sesuatu yang berharga buat Tuhan. Jadi jangan fokusnya yang lain-lain dulu ya anak-anak. Kecuali kayak Kak Michael. Oh 26 tahun dek sudah menikah. Itu bagiannya Kak Michael. Ya. Tapi kalau engkau masih di sekolah, gak usah mikir aduh nanti pacarku siapa ya. Wah itu serahkan saja kepada Tuhan. Pasti Tuhan beri yang terbaik. Ya. Pasti Tuhan kasih yang terbaik. Tapi hari-hari ini mari ya kita mau tahu Tuhan, aku mau berakar di dalam Engkau. Aku mau mengenal Engkau lebih lagi. Caranya gimana anak-anak? Ini juga buat Tante Viken. Yuk kita kenal Tuhan kita.
melalui firman-Nya Tuhan ini. Ya mumpung mata kalian ini masih bagus ya, nggak usah kesulitan harus pakai kacamata. Bisa tuh baca tulisan handphone kecil-kecil atau Alkitabmu. Sekarang udah nggak ada yang bawa Alkitab kan, bawanya handphone kan. Alangkah baiknya kamu baca Alkitab terus kamu bisa garis-garis. Ya zamannya tante itu masih di stabilo, dikasih garisan, dikasih bolpen merah, dikasih not. Ya, tapi sekarang ini sudah kesulitan. Tante pikir kalau nggak dibantu ini kacamata ya nggak kelihatan. Selagi mata kalian masih bagus ini loh, ayo dibaca Alkitabnya. Karena apa anak-anak? Nasihat manusia itu sangat terbatas. Tapi ini loh, yuk kita kembali cinta kepada Tuhan, cinta kepada firman-Nya, cinta kepada rencana-rencananya. Apa sih rencanamu dalam hidupku Tuhan? Ya, dulu Tante Vi kan berpikir gini, yuk saya undang pemusik maju ke depan. Tante Vi kan dulu berpikir gini, masa sih kita hidup di muka bumi ini cuma begini-begini aja. Masa sekolah tadi sudah kita hitung ya, 25 tahun. Kerja, setelah kerja menikah. Habis kerja menikah, besarin anak. Setelah membesarkan anak kita menjadi tua. Punya cucu-cucu, lalu meninggal. Kalau kayak gitu Tuhan, capek deh. Ya enggak? Terus dengan hidup dengan begitu banyak masalah. Terus buat apa aku lahir? Tapi ternyata Tuhan bilang, enggak gitu nak. Kalau engkau diizinkan lahir, aku punya planning buat kamu. Aku punya rencana buat kamu. Masuk dalam rencanaku. Jadi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, sadarilah bahwa engkau tidak kebetulan ada di muka bumi ini. Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Mari kita genapi rencana Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidupku ini supaya aku ini boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Ya, yuk kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan ambil alih hidupmu. Tuhan pimpin jalanmu. Bagianmu apa? Yuk lebih banyak kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Saat teduh, berdoa, kembali dalam firman-Nya. Ya mungkin kamu gak bisa bertumbuh sendiri. Masuk di dalam KPK, masuk di dalam komselnya youth. Kamu akan belajar, kamu akan dibimbing. Kakak-kakak juga. Kalau kamu gak tahu firman Tuhan, tanya, belajar. Sadarilah kita masih belum tahu banyak. Ya, di luar dunia yang begitu kejam, begitu besar ini, yang kita juga gak tahu banyak. Dunia kerja, dunia apalah di luar sana. Jahat loh mereka. Dunia online juga jahat. Sebelum kita tahu yang sana, mari siapkan hatimu. Kamu masih banyak waktu. Baca Alkitabmu setiap hari, datang kepada Tuhan berdoa. Supaya di dalam hatimu ini kamu kamu penuh. Sehingga kalau ada hal-hal yang tidak baik datang dalam hatimu, dalam hidupmu, kau bisa bilang, tidak, aku sudah dipenuhi dengan Allah. Kasih Allah penuh di dalam aku. Bahkan ada kasih yang di luar sana yang akan mencoba mencuri akan engkau, akan menghancurkan hidupmu. Engkau bisa bilang, tidak, itu dosa. Aku tidak mau mendekat kepada dosa. Karena apa? Tuhanku adalah Tuhan yang suci. Dan Tuhan itu telah menyelamatkan aku dari dosaku. Aku gak mau itu namanya dosa. Jadi ada pemisahan yang jelas saudara, adik-adik, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga engkau bukan jadi anak-anak yang ayo ke sini, ayo ditarik ke sini, ayo ke sana, ayo ke sana. Engkau bukan orang yang mudah diombang-ambingkan. Atau temanmu ngajak, ayo kita nonton film porno yuk.
Yuk, kamu bisa bilang, sorry ya, aku gak bisa. Karena hidupku ini terlalu berharga. Hidupku ini terlalu spesial. Aku ini dibeli dengan darah yang mahal. Aku ini telah dilihat Allah selagi aku bakal anak. Kalau Tuhan beri aku tubuh yang sehat ini loh. Kaki yang bisa jalan, tangan yang bisa terangkat, mulut yang bisa memuji Tuhan, telinga yang bisa mendengar, dan mata yang bisa melihat. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi aku gak bisa melakukan hal yang mau menyakiti hati Tuhanku. Bukan hati Tuhan, hati papa mama. Lebih-lebih Tuhan yang sudah mengenal kita jauh sebelum papa dan mama kita mengenal kita. Mari anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak yang spesial di hadapan Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri ya. Datang kepada Tuhan secara pribadi pada sore hari ini. Dia Allah yang mengenal engkau dan saya. Mari kita perbaharui hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku. Thank you Jesus. Lebih dari siapapun. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Terima kasih Tuhan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya Tiada yang mustahil. tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah Pada rancanganmu, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. thank you Jesus. Ubahkanku, Engkau ubahkan kami. Engkau sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya katakan tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu
kepada Bapa. Tiap-tiap kita datang dan berdoa kepada Bapa. Terima kasih Bapa. Matamu melihat selagi kami bakal anak. Tulang-tulang kami tidak terlindung bagimu Tuhan. Bahkan Engkau mengatakan, bahkan hari-hari yang akan kami jalani sebelum ada satupun daripadanya. Kami rindu Tuhan. Rancangan Tuhan itu jadi dalam hidup kami. Planningnya Tuhan itu jadi dalam hidup kami. Panggilan-Mu Tuhan itu jadi dalam hidup kami. Bukan karena papa mama kami orang Kristen maka kami ada di gereja. Bukan karena papa mama kami membawa kami ke gereja maka kami ada di sini. Tapi Kau Tuhan Allah kami, Engkau punya planning yang spesial dalam hidup kami. Pakailah hidup kami Tuhan. Pakailah hidup kami. Biarlah kami boleh jadi seperti apa yang Kau mau. Kami rindu Tuhan, hidup kami ini boleh menjadi terang-Mu, perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan sanggup ubahkan ketidakbisaan kami menjadi bisa. Apa yang menurut kami sukar dan mustahil, sanggup Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Jadilah kami seperti apa yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari anak-anak kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami terima Tuhan segala yang baik yang daripada Engkau. Rancangan Allah terjadi dalam hidup kami. Rasa lapar dan haus akan Allah ada di dalam kami. Kami rindu akan kasih Allah mengalir memenuhi setiap kami. Kami mau Tuhan berani berkata tidak terhadap semua dosa yang mendekat. Kami mau hidup kami boleh disempurnakan. Kami mau hidup kami dipisahkan Tuhan dari dunia ini. Sehingga kami tahu Tuhan hidup kami adalah hidup yang begitu spesial, hidup yang begitu berharga. Sehingga sungguh Tuhan kami dipisahkan dari dunia ini. Hidup kami ini Tuhan boleh menyenangkan akan hati-Mu. Sore hari ini, malam hari ini Tuhan, kami akan kembali Tuhan ke keluarga kami masing-masing, ke aktivitas kami. Kami bawa pulang damai sejahtera yang daripada Engkau. Kami bawa pulang sukacita yang daripada Engkau. Kami bawa pulang kasih-Mu Tuhan yang luar biasa atas kami. Kami terima semua berkat-Mu, hikmat, kepandaian, kekuatan, kesehatan. Kami terima semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.